Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah yang berbahagia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan sebenar-benarnya takwa, baik di saat kalian sedang bersembunyi seorang diri ataupun sedang berada bersama-sama orang lain. Tak terasa kita memasuki tahun baru Hijrah, yaitu bulan Al-Muharram. Dalam suasana tahun baru Islam ini, kita semua harus senantiasa berusaha meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di tahun-tahun yang lalu kita masih kekurangan dalam beramal, maka dari itu perlu kita tingkatkan di tahun baru ini untuk membuka hati, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kapan kita akan mulai memperbaiki diri kalau bukan dari sekarang? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Maka berdasarkan Al-Quran ayat di atas menerangkan sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi ini berdasarkan 12 bulan. Sekarang kita telah memasuki tahun baru Islam, di mana kita memasuki bulan Al-Muharram, salah satu bulan haram yang telah menurut tafsir para ulama berdasarkan ayat di atas. Perhitungan bulan Hijrah berdasarkan rotasi bulan mengelilingi bumi, sedangkan tahun Masehi yang biasa kita gunakan itu berdasarkan perhitungan bumi mengelilingi matahari. Maka ini semua merupakan karunia atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita berpikir bagaimana Allah telah mengatur semua alam semesta ini yang telah ditetapkan sesuai dengan jalurnya. Sekarang kita masih mendapatkan nikmat tahun baru, tetapi siapa tahu kalau besok
di tahun depan kita tidak bisa menikmati waktu seperti ini. Inilah keterbatasan umur dan siapapun tidak tahu tentang batas umur yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita mempergunakan kesempatan ini dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Majmu'ul Muta'alim disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya tanda kecelakaan itu ada 4. Yang pertama, tidak mengingat dosa-dosa yang lalu, padahal dosa-dosa itu tersimpan di sisi Allah. Yang kedua, menyebut-nyebut segala kebaikan yang telah diperbuat, padahal siapapun tidak tahu kapankah kebaikan-kebaikan itu diterima atau ditolak. Yang ketiga, memandang kepada orang yang lebih unggul dalam soal duniawi. Keempat, memandang kepada orang lain yang lebih rendah dalam soal agama. Allah Ta'ala berfirman, aku menghendaki dia sedangkan dia tidak menghendaki aku, maka aku tinggalkan. Di dalam sebuah riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, apabila seorang hamba berkata, aku takut kepada mereka, sedang ia tidak berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa, maka dia adalah orang pendusta di sisi Allah. Bukan seorang pun taubat. Dan apabila seorang hamba berkata, aku merindukan surga, sedang ia tidak berbuat sesuatu untuknya, maka ia adalah pendusta. Bukan pentaubat. Dan apabila seorang hamba berkata, aku mencintai Nabi SAW tanpa mengikuti sunnahnya, maka dia telah berdusta. Bukan taubat. Dan apabila seseorang hamba berkata, aku rindu untuk memeluk bidadari, sedang ia tidak memberi mas kawin terlebih dahulu kepadanya, maka dia pendusta. Bukan pun taubat, sesungguhnya orang yang bertaubat adalah kekasih Allah dan kekasih Rasulnya. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang mensucikan diri. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari ini kita menghadapi berbagai persoalan untuk suatu ketika kita dihadapkan kepada hal-hal yang sulit untuk menentukannya atau menimbulkan keraguan antara baik dan buruknya, batal atau haram atau sahnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana sehingga ia tidak menghendaki hamba-hambanya terjerumus ke dalam kehancuran. Allah memberikan tuntunan hidup yang berupa agama Islam dan pedoman berupa Al-Qur'an, yang mana di dalamnya tersimpul ajaran-ajaran yang menuju kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Wala tulqu biaydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Oleh sebab itu, berbahagialah mereka yang memperoleh nikmat umur yang panjang dan mengisinya dengan amal-amal ibadah, amal-amal soleh, serta perbuatan-perbuatan yang membuat kecintaan dan Allah pun ridho terhadapnya. Sebaliknya, celakalah mereka yang selama hidupnya diberi umur panjang tapi berbuat maksiat dan meninggalkan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjalankan semua larangan-larangan yang Allah larang, maka sesungguhnya celakalah orang tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man tala umruh wa hanu amaluh. Khairun nasi man tala umruh wa hasuna amaluh. Yang artinya, sebaik-baik manusia ialah yang panjang umurnya serta baik amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Maka dari itu kita menyadari bahwa umur kita ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pendek panjangnya umur itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka dari itulah semestinya kita harus sadar dan berbenah diri akan hal tersebut dan mempersiapkan untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Sidang Jumat yang berbahagia, berbahagialah kita yang memperoleh kesempatan waktu memasuki tahun baru ini yang berarti memperoleh tambahan nikmat umur. Marilah kita sambut tahun baru Islam ini dengan rasa syukur serta mengharap taufik hidayah serta aniayah Allah agar perjalanan kita senantiasa tetap sesuai dengan tuntunan
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hendaknya di tahun baru Islam ini kita membuka hati untuk sebagai langkah meningkatkan amalan dan ketakwaan kita, sebagai neraca perbandingan amal-amalan kita di tahun-tahun yang sebelumnya. Maka dari itu, marilah sama-sama kita bermuhasabah, kita merenungkan kembali lembaran amal usaha tahun lalu. Kita koreksi kekurangan-kekurangan dan kesalahan kita dalam niat beribadah dan beramal soleh, serta memperbaikinya di tahun ini semampu dan semaksimal mungkin. Tegasnya, tahun baru ini kita harus jadikan titik tolak peningkatan amal kebaikan dan sebagai batu loncatan kita meningkatkan derajat kita untuk mencapai derajat yang sebenar-benarnya takwa. Akhirnya, marilah kita ikhlaskan niat untuk menjalani hidup dan kehidupan dengan sentiasa berpegang teguh pada tuntunan Allah agar tidak merasakan kebahagiaan dunia dan kenikmatan akhirat. Semoga Allah senantiasa lebih banyak lagi mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardh, wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Yang artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah lah maha perkasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 189-190. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan 'asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum yukhzillahu an-nabiyya والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بتلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر واشكروه وقد تأذن بالزيادة من شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه السادة الغرر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم مجزيون وعن أفعالكم محاسبون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى كل أمة جاثية
أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون اللهم وارض عن كل الصحابة اللهم وارض عن كل الصحابة أجمعين والتابعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وبلغ جميع المسلمين من خيري الدارين ما يؤملون وانشر ظاهر إحسانك على بلدتنا هذه وسائر بلاد الإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة